Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri pengajian pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengajar kita, membimbing kita dari zaman penyembahan kepada sesama makhluk menuju penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, pembicara pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Haji Sakiran SPBMkes. Pengumuman nanti setelah diadakan pengajian, nanti akan diadakan pendalaman materi yang akan tempatnya diadakan di masjid. Sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada beliau Dr. Haji Sakiran SPBMkes kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak jamaah pengajian Ahad pagi ingkang kula hormati rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita wiwiti pengawasan yang menika kanthi ngaturaken doa zikir pagi sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, itu bagian dari doa zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore yang di dalam kitab Al-Amalul Yaum wal Lailah li Imam Nawawi sungguh-sungguh ditekankan bagi kita semua umat Islam untuk mendawamkan, untuk membiasakan membaca zikir pagi atau sore. Bapak Ibu, siapa yang bisa memastikan kapan akan datangnya ajal? Siapa yang tahu kapan akan dipanggil oleh Allah? Wonten mboten mriki? Siapa yang bisa memastikan bahwa usia kita masih akan bertahan sampai besok pagi? Siapa yang bisa yakin bahwa hidupnya akan terus lama, beberapa saat, beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun lagi? Tidak ada seorang pun yang bisa meyakini kapan, berapa jatah usia yang masih ada untuk dirinya. Oleh karena itu, kebiasaan melakukan zikir pagi dan sore itu menjadi sesuatu yang asasi bagi kita umat Islam. Siapa tahu pagi ini adalah pagi terakhir kita melihat terangnya dunia. Banyak kasus, banyak kejadian bahwa suatu saat seseorang yang biasanya pergi kerja, ia kerja seperti biasa, tetapi sore harinya sudah menjadi berita duka. Betul apa betul? Delok rupane pun do wangun lho niki. Mpun, Pak. Lagi ini kerasa. Terus nek ampun terus ndonga ngoten niku wau apa mboten? Nggih. Alhamdulillah. Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya tadi, kemudian di pagi hari itu dia berdoa, sore harinya dia itu dipanggil oleh Allah menghadapnya, insya Allah dia husnul khotimah. Begitu sebaliknya, ketika di sore hari dia mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya, kemudian esok harinya dia meninggal, maka insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Gampang toh Bu? Gampang betul? Gampang lah nggih. Wit gedang woh pakel, omong gampang ngelakoni
Cocok? Wah, kok cocok? Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimati, tidak ada orang yang lebih baik dari orang ini ketika menghadap ke Allah kecuali orang yang doanya seperti itu juga lebih banyak. Coba jenengan ajeng menjadi orang yang dielu-elukan oleh para malaikat ketika menghadap Allah. Wah, ini orang hebat, orang hebat. Dungane niku wau. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Seseorang yang telah memuji-muji Allah dengan segenap puji-pujian. Dan itulah juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memohon sama Allah, ya Allah jangan siksa hambaku, jangan siksa umatku, ya Allah ampunilah mereka yang di neraka, angkatlah mereka ya Allah karena mereka adalah umatku. Seluruh umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan dari neraka karena doanya dan permohonannya seperti ini. Sampai terus tinggal orang-orang yang sama sekali tidak melaksanakan ibadah apapun, tetapi pernah lisannya ini digunakan untuk membaca tahlil la ilaha illallah, diangkat semua dari neraka. Itulah hadirin rahimakumullah, hebatnya doa. Kita ini umat Islam, mau apa lagi kalau tidak menggantungkan kepada yang namanya doa? Karena doa bisa kita ucapkan sewaktu-waktu dalam kesempatan apapun. Makin menderita seseorang, makin makbul doanya. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Islam, kalau katanya ingin menyelamatkan bangsa, katanya ingin memakmurkan Indonesia, kok pakai demo bakar-bakaran? Setuju gak? Doa. Kita ini jarang berdoa. Setuju nomor setuju? Kita ini sedikit berdoa. Padahal kita punya agama Islam ini, semua perilaku yang kita lakukan dari mulai bangun tidur, keseharian, sampai berangkat tidur lagi, di dalam tidur, semuanya ada doa. Tetapi berapa di antara kita yang mengucapkan itu doa? Tidak pemimpinnya, tidak pejabatnya, tidak para penguasa, tetapi rakyat jelata pun semuanya harus berdoa. Tapi kenyataannya seperti yang kita rasakan, akhirnya adanya hanya derita dan derita, nestapa dan nestapa, bencana dan bencana, karena kita kurang berdoa. Baik Bapak Ibu, itulah yang betul-betul ingin saya tekankan kepada jamaah sekalian. Sekarang saya akan menyampaikan satu hal yang menjadi pokok bidang kajian saya. Nggih, waleh-waleh napa nderek nepangaken. Kula Sagiran nggih. Namine Sagiran, mesti ya laire Selasa Legi kira-kira ngoten kita. Tiang Bantul, tiang Yogyo, jenenge ngoten niku rak nggih pas gitu. Nggih. Ki kanca kula ki bangsane Soeharto gitu. Suki akeh, harta ki duit, akeh duwite nggih. Niku. Padha mawon kalih. Oh, Soekarwo iki. Ampun mangke ndak kepireng kula.
Susilo, Bambang. Oh. Bapak Ibu, saya pernah dipanggil SBY, tapi saya nggak mau. Oh, nama saya Sagiran ya. Nggak usah teruskan. J. Apa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini sederhana. Pak Bu, kalau panjenengan akan menerima seorang karyawan, misalnya panjenengan punya entah toko, entah punya ya yang paling sederhana, nyun sewu ya, yang paling sederhana rewang teng dalem gitu, asisten rumah tangga, pembantu roto anu Bu, asisten. Ada banyak pilihan. Jenengan le milih dasare ngangge nopo? Ngangge nopo Pak? Jujur. Napa melih? Hah? Niki rada kurang ajar iki. Jarene mau wis krasa tuwa, wis wangun nek sing dipikiri saya ayu iki lho. Wah, jan. Panitia, pundi panitia? Wah, lah kok. Ya, jujur. Nggih, resik ngoten lah, Pak, nggih. Nah, resik ngoten lah. Ya. Kula jane nggih ngoten niku jane. Resik, jujur nggih. Napa melih? Rajin, dapat dipercaya, dan seterusnya banyak sekali. Tapi Pak Bu, ingkang panjenengan ngendikaken dasar-dasar niki wau tidak bisa diamati dalam waktu 1 hari. Nek iji anyar, J Bu, Pak, barang wis 3 sasi nguntet. Barang wis 3 sasi terus macem-macem niku wau. Nah, itu. Tetapi panjenengan bisa mengamati dalam waktu sehari semalam dengan cara melihat sholatnya. Setuju nomor setuju? Ketika kita punya karyawan, ketika kita punya pegawai, dia sangat menghormati dia punya waktu sholat. Dia sangat menghormati bagaimana sempurnanya mengerjakan sholat, sunnah-sunnahnya, tepat waktunya. Dia juga khusyuk. Itulah karyawan yang paling kita pilih. Dan itu juga kata Allah, bahwa seseorang yang sering mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah, orang yang selalu menggunakan sholat sebagai media untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama dilihat, yang paling pertama dihitung bagi seorang hamba dari amal-amalnya nanti di hari kiamat adalah amalan sholatnya. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau baik sholatnya, maka dianggap baiklah keseluruhan amalannya. Namun kalau tidak baik sholatnya,
maka keseluruhan amalnya juga dianggap tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita pun sebagai orang muslim sudah waktunya dan memang seharusnya memperhatikan bagaimana sholat kita. Nyuwun sewu, jenengan nek kepanggih konco lawas nggih Pak, rencang sekolah zaman biyen nggih kepanggih. Niku sing dingendikake napa Bu? Niki rada meleh niki. Wah, jan. Sing siji muni anake pira, sing siji muni bojone pira. Wah, Bu, rawuh mboten iki ibuke, pundi? Kondur dikruwes iki. Coba ketika kita ketemu sesama teman, kita ketemu sesama kawan lama dan seterusnya, kita reuni, kita apa yang menjadi pembicaraan? Dan itulah yang menunjukkan kebanggaan dia. Biasanya ngendikake tadi yo awalnya muni anakmu piro, terus bar kuwi ya wah lagi kepiye iki diteruske ora iki sampai dengan omahe piro, mobile piro dan seterusnya, sawahe piro, panene piye, mantune wes celengane dan seterusnya. Tetapi sedikit di antara Bapak Ibu yang membicarakan seperti bertemunya para sahabat Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang tidak hadir dalam majelis beliau, kemudian di lain kesempatan itu hadir. Maksud saya ketemu antara orang yang tidak hadir dengan yang hadir, yang menjadi pembicaraan wingi ngajine apa? Itu sahabat Nabi. Nek jenengan sesuk niki ketemu karo sing dora rawuh, wingi ngajine apa? Oh anu, bojone piro? Rakyat cilaka itu. Bapak Ibu, mari kita camkan seberapa lama kita merenungi perjalanan kita menjadi hamba Allah dalam sehari-hari. Pada suatu kesempatan Bapak Haji Muhammad Mukhlas Abror, saya kira kenal ya panjenengan semua. Pak Mukhlas Abror adalah asisten Pak almarhum Ki Haji A.R. Fahrudin ketika masih sugeng di siaran RRI waktu itu, yang disiarkan setiap menjelang sahur. Itu sudah tahun 70 berapa, 80 lah ya. Bapak Ibu, Pak Haji Mukhlas Abror sebagai petinggi Muhammadiyah, beliau ngendika, di Muhammadiyah itu zaman dulu ada tradisi sholat malam bareng-bareng. Kemudian setelah sholat malam mereka berdoa sendiri-sendiri, dan tidak sedikit di antara jamaah sholat malam itu yang menangis guguk, nangis merenungi perjalanannya selama ini. Ya Allah, itu zaman dulu ada. Dan saya masih menyaksikan ketika almarhum Ustadz Ki Haji Suprapto Ibnu Juraimi di Kauman Jogja sering memimpin sholat malam. Beliau juga melakukan tradisi itu, yakni kita itu perlu merenungi perjalanan kita sehari-hari, hari demi harinya, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita harus merenungi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan.
Dosa-dosa mana yang masih sering kita berbuat? Amalan apa yang sebetulnya bagus tapi kita nggak pernah bisa atau sedikit melakukan? Nyuwun sewu, riki onten mboten jamaah sholat malam? Ten ki onten apa mboten? Ten onten apa mboten? Lemuni nek tak delok kok karo gedhe-gedhe ki ten berarti mboten. Ya Allah Bapak Ibu, monggo dihidupkan lagi itu tradisi Muhammadiyah. Sudah pada nonton film ini ya, Sang Pencerah ya? Sudah ya? Itu Masya Allah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan murid-muridnya itu mendawamkan majelisnya itu seperti itu ya. Beliau bagaimana menghormati sholat, memelihara masjid sebagai pusat dakwah. Itu tradisi pendahulu kita yang harus kita uri-uri. Teng Yogya niku Pak, wonten tradisi sing diuri-uri. Ning jenenge tradisi mbeleh bekakak. Ya Allah. Bekakak preso Bu? Bekakak itu patung laki-laki perempuan ibaratnya mempelai yang dibuat dari ketan. Ketan preso nggih, beras ketan, kaya lemper. Tapi dibuat dari ketan dan isinya juruh. Juruh preso? Napa? Oh, berarti ya meng anake wong deres kuwi. Padha karo sagiran mingat. Mereka punya tradisi tiap bulan Sapar, gitu. Sapar itu bikin patung dari ketan yang isinya juruh, diarak mubeng desa. Setelah kemput dibawa ke Gunung Gamping namanya, kemudian disembelih rame-rame. Ya. Itu dikatakan untuk tolak bala, dikatakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kelancaran rezeki, untuk selamat dari bencana. Coba tradisi kayak begitu kok diuri-uri, sementara tradisi yang jelas-jelas bagus kita lupa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembali kepada topik tentang sholat. Pada suatu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Jadi waktu itu Nabi ada di masjid. Di situ ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Ya. Kemudian seseorang yang masuk masjid kemudian melakukan sholat. Nah, selesai sholat kemudian menghampiri Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Nabi, sebentar. Kamu sholatnya ulangi dulu. Orang ini rodok bingung. Tapi ya bagaimana wong Nabi ngendika begitu? Akhirnya dia mengulangi sholat lagi. Begitu selesai, Assalamualaikum Nabi, sik, ulangi. Pak, sampai 3 kali. Kemudian orang ini tobat, ampun. Bilang sama Abu Hurairah. Kemudian, ya Nabi, saya ini sudah menjalankan sholat seperti yang engkau perintahkan, dan sholat yang aku jalankan ini sudah sebaik-baiknya aku menjalankan sholat.
kok masih belum benar bagaimana? Kemudian Nabi, sini saya kasih tahu. Kalau kamu sholat, maka mulailah dengan takbiratul ihram yang benar. Kemudian kamu berdiri yang tegak. Kemudian kamu ruku dengan ruku yang sampai tumakninah. Kemudian kamu bangkit sampai tegak berdiri. Kemudian kamu sujud dengan sujud yang tumakninah. Dan seperti itu harus kamu lakukan di setiap gerakan sholat. Coba Bapak Ibu, di zaman Nabi masih sugeng, ada sahabat, ada orang muslim yang sholatnya aja belum benar. Itu di zaman Nabi. Lah apalagi di zaman sekarang. Kira-kira ada enggak? Endi wonge kaya ngapa? Coba. Nah kalau kita ini tidak sering-sering memeriksa sholat kita, bagaimana? Jangan-jangan nanti sholat kita itu seperti sahabat itu. Maka sering-seringlah kita ini membaca, kemudian sering-seringlah kita ini ngaji, buka himpunan putusan tarjih, atau Bapak Ibu bisa beli buku-buku yang di sana memuat bahwa gerakan ini dalilnya ini, gerakan ini dasarnya ini, bacaan ini hadisnya ini, begitu. Jangan sampai seperti yang saya teliti. Bapak Ibu, saya melakukan banyak penelitian, ternyata hampir kurang dari 50%. Artinya kebanyakan orang itu belajar sholat itu hanya turun temurun. Lah kowe kok le ngono kuwi piye? Aku ya mung ndelok bapak. Bapak ini takoni, Pak le sholat piye? Aku ya mung ndelok mbahmu. Mbahne takoni, wah wis lali aku. Wis lali aku. Ah nek simbah kan ngoten niku. Coba. Kita jarang memperhatikan sholat kita. Jangan-jangan yang kita lakukan ini jangan-jangan belum sesuai dengan apa yang sudah digariskan, dicontohkan Nabi. Bapak Ibu, dalam kajian saya tulis di buku ini betapa banyak orang yang melakukan sholat tetapi sholatnya tidak pas. Padahal sebenarnya sholat mengandung rahasia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Rahasia apa itu? Nyuwun sewu, ibu yang di depan kerudung coklat, ibu ngagem kacamata, bu, aduh ngalamun. Soalnya bapaknya muni golek sing ayu mau, terus ibu ngalamun. Duh, nyuwun sewu bu, yuswa pinten? Yuswane pinten bu? Oh, nembe 3 tahun pak. Pinten? Oh 7 gangsal. Ya 35 tambah 40 ngono. Sudah Ibu Yuswa 75 tahun. Ya. Tetapi nyuwun sewu Ibu, kita yang sudah cukup berumur ini mestinya kita merasakan manfaatnya sholat untuk kesehatan. Pertanyaan saya, Ibu ngrumaos napa dereng merasakan manfaatnya sholat terhadap kesehatan? Bapak Ibu, saya sering cerita begini. Setiap pabrik mengeluarkan produknya, contoh ini adalah niki napa Bu? Napa Mbah? Pokoknya top nikulah pokoknya. Ini laptop diproduksi oleh pabrik.
ini mesin suara sound system diproduksi pabrik, itu kamera diproduksi pabrik, itu mobil dan semua alat-alat diproduksi pabrik. Setiap alat yang diproduksi pabrik pasti ada buku petunjuknya, betul? Nek rano berarti le nyolong. Nah, gitu Pak. Nek jenengan sok teng pasar loak nih lho. Barang-barang Spanyol. Separuh nyolong. Woi Spanyol lagi jebul, separuh nyolong. Wah wis jan. Setiap mesin ada buku petunjuknya. Lah ini tubuh kita, badan kula jenengan sami niki nggih digawe saking pabrik. Pabrike pundi, Pak? Pabrike pundi? Ibu. Jan. Terus jenengan apa, Pak? Pabrike onten. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhum mas'ula." Setiap orang dilahirkan dari gua garbo ibunya masing-masing dalam keadaan tidak ngerti apa-apa, kemudian Allah bekali dengan panca indera dan akan dimintai pertanggungjawaban akan penciptaannya itu. Kita semua ini mesin, tubuh ini mesin. Dan ada buku petunjuknya, ada buku panduannya. Kalau ini laptop ada masalah, ini mic ada masalah, itu kamera ada masalah, pasti yang dibuka buku manualnya. Kalau ini badan ada masalah, yang dibuka juga buku manualnya. Apa itu? Syariat Islam. Karena Allah memerintahkan seluruh peribadatan pasti ada maknanya. Contoh yang paling sederhana. Pernah suatu saat sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, saya ini penderita penyakit wasir." Apa Pak wasir niku? Apa? Nggih, sing gampangane silit dobel ngoten nggih. Oh, pripun Bu? Jawa Timur kok. Bloko Suto. Kemudian Nabi menjawab, "Sholatlah dengan berdiri." Oh, tetap suruh menjalankan sholat sesuai dengan perintahnya, dan insya Allah itu akan menyehatkan. Baru kemudian beliau ngendika, "Tapi kalau memang berat kamu tidak mampu, ya sholat dengan duduk. Kalau juga duduk enggak mampu, sholat dengan berbaring. Kalau berbaring enggak mampu, lho rak kesusu, urung mati kok disolatke. Selak pengen warisan nih." Wah, sholat dengan isyarat lah, gini kok lali dengan isyarat ya. Nah, kalau isyarat juga nggak bisa, memang artinya sudah meninggal, lagi disolat. Bapak Ibu, subhanallah, ternyata saya menulis buku 200 halaman lebih ini. Saya beri judul Mukjizat Gerakan Sholat, karena saya mengamati betapa banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah. Ya, mari kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu membawa kesehatan. Karena
syariat Islam ini kalau dilaksanakan pasti sebagaimana buku panduan ini pasti akan memperbaiki kondisi kesehatan jenengan sing do gadah motor enggal gitu, motor enggal nggih mboten Spanyol lho Pak, motor baru motor baru kan ada buku panduannya gitu jenenge anyar gitu Pak. Wah esok-esok wis di sik-sik gitu. Kancane liwat aja nyenggol. Rongsah iki. Kredit ya. Itu bukunya itu dilihat-lihat terus wah didelok speedometer waduh agak 120 kilo. Nah, buku ini didelok. Wah, sesuk nek wis 500 kilo servis ringan. Wah, wis tekan 400 iki didelok-delok. Wah, le servis kapan ya? Wah. 500. Wih, punjul siji. Aduh, punjul siji. Oh, gek age-age digawa nang servis. Coba. Punya motor aja seperti itu. Ya. Betapa kita ingin seperti buku petunjuknya ini. Lah awake dhewe gadah awak mpun onten buku petunjuke kok ora tau dinggo. Coba. Kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya syariat Islam, enggak pernah dilihat apakah kita ini sudah sesuai apa belum menjalankan syariat Islam yang sebaik-baiknya. Pak Bu, kula namung nyuwun sewu nggih, namung ajeng mangertosi. Siapa di antara jamaah yang rawuh sekarang ini yang yakin 100% bahwa sholat 5 waktu sehari semalam 5 kali itu hampir 100%-nya dilakukan tepat waktu ngacung? Ya Allah ya Rabbi raono. Saya ulangi. Ya Allah, panjenengan menyaksikan. Ini tidak bermaksud riya, ini tidak bermaksud sombong, tidak bermaksud umuk pamer, tidak. Tapi untuk muhasabah ya Allah, untuk mengoreksi diri sendiri, untuk menilai peri kehidupan kita semua ini. Ya Allah, ini tidak bermaksud sombong betul. Saya cuma ingin, ayo siapa yang bisa memberi teladan bagi yang lain, bagi jamaah yang lain, siapa yang bisa memberi teladan? Ngacung niki mboten sombong, mboten pamer, namung sekedar nggih muhasabah, introspeksi. Sinten sing 5 waktune hampir seluruhnya dilaksanakan tepat waktu ngacung. Alhamdulillah. Alhamdulillah mulai ada. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak semua, terima kasih yang sudah kerso ngacung. Ternyata ada ning ming titik tur gek gaweane ban tukang buka tutup masjid. Pekerjaane napa Pak? Kula sing nunggu masjid. Oh ayo cetha. Mboten nggih? Mboten insyaallah nggih. Saya yakin Bapak yang kerso ngacung alhamdulillah, terima kasih. Ibu yang kerso ngacung terima kasih. Ini sudah menjadi contoh teladan bagi yang lain. Meskipun mungkin saya tidak sowan lagi ke sini di majelis ini, tapi saya mohon panjenengan imut pertanyaan saya ini, yakni siapa yang memastikan hampir 100% 5 waktu sholatnya sehari semalam dilaksanakan tepat waktu. Saya harap semua yang hadir dan dengar pertanyaan saya ini semuanya ngacung, meskipun ngacung bulan depan, minggu depan atau tahun depan. Setuju?
ya Allah saksikanlah. Gitu nggih, dados panjenengan mang eling-eling dek sagiran wong Bantul ngoceh kae. Sing jenengan emot-emot pertanyaan niki mawon. Ya Allah, aku ya kepengin ngacung ning sesuk minggu ngarep. Aku ya kepengin ngacung ning sesuk sasi ngarep. Aku ya kepengin ngacung ning sesuk tahun ngarep. Jebul rong setahun wis wassalam. Gitu Pak. Wis wangun kuwi mau lho. Makanya kalau tahu kebaikan jangan ditunda-tunda. Ngoten nggih? Nabi ngendika Pak Bu, Nabi ngendika ada 3 hal yang harus dilaksanakan secepatnya. Nih, do kelongan mboten niku. Yang disegerakan cepet-cepet. Napa mawon nek kelingan? Rumangsa iki. Rumangsa. Terus utang, salat, mayit, cocok banget iki. Apalagi? Saged dimodifikasi, silahkan. Tapi Nabi selalu menyarankan hal-hal yang seperti itu, selalu menyarankan. Baik Bapak Ibu, sholat. Saya akan mengambil satu contoh. Yang saya Bu panitia, jam berapa? Yang saya Pak. Ya. Ya. Oke. 10 menit. Saya akan mencontohkan. Akan ambil contoh. Bapak panjenengan menawi miwiti sholat, ya. Jadi yang mengawali sholat itu apa? Apa? Wonten sing niat, wonten sing takbir. Takbir riyen apa niat riyen? Ya, kalau nilai ke hukumnya rukun-rukun sholat, memang nomor 1 niat. Ya, tapi niat itu tempatnya di dalam hati. Sementara perbuatan pertama yang kita lakukan untuk sholat apa? Takbiratul ikram napa ihram Bu? Ikram niku artine memuliakan. Nek ihram artine mengharamkan. Pilih pundi? Rom-rom kabeh. Memuliakan apa mengharamkan? Waduh, sak Ponorogo salah kabeh. Mengharamkan, bukan memuliakan. Ini takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbir ini adalah takbir yang mengharamkan ini tubuh untuk melakukan pekerjaan lain kecuali sholat. Maksudnya begitu. Lah agek dong. Wis 75 tahun ya. Agek dong. Jadi ketika kita takbir pertama kali, seakan-akan kita memproklamasikan kepada yang lain, hei, saya ini sedang menghadap Allah. Saya haramkan tubuh saya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain kecuali sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ribon. Agek sholat kok ono tamu. Assalamualaikum. Terus ribon.
subhanallah. Allahu akbar. Assalamualaikum. Terus Waalaikumsalam. Terus baleni Allahu akbar. Awang Waalaikumsalam ora dibuka pintune. Balik. Waalaikum. Aduh. Terus agak galingan. Oh, jarene kon nyerokke le takbir nggih ta? Nah, terus Allahu akbar. Waalaikum. Lekas mikir iki. Oh, kae mbiyen ora melu ngaji. Kudune nek krungu aku seru kan dhek kudune ngerti. Nek aku agek salat. Waalaikum. Allahu akbar. Assalamualaikum. Wah wis jan. Wah iki aku agek salat ngerti ora? Batal mboten le salat. Ya itu, Pak Bu. Rekoso pokoke awake dhewe ngaji gitu, pondong paham. Ning kancane ora ngaji. Ya iya ora dong. Kowe iki wingi soalé ora ngaji. Wong aku nek seru iki kudune kowe ngerti nek aku agek salat. Ha iki rak dadine batal to wah itu. Ya, inilah manfaatnya kita ngaji. Ya. Jadi betul-betul takbiratul ihram. Allahu akbar. Makanya singkirkan betul perkara-perkara lain yang bakal mengganggu sholat, singkirkan. Sampai kemudian kita betul-betul menghadap ke Allah itu betul-betul dalam kondisi yang pikiran kita itu nggak kemana-mana, tapi untuk sholat. Nah, ning sakniki niku Bu, Pak, sing jeneng tamu niku ora mung ngetok pintu. Allahu akbar. Kring kring kring. Kring kring kring. Waduh. Allahu akbar. Walah wis cilaka tenan pokoke. Makanya imam-imam masjid itu rela melakukan bid'ah, Pak. Bid'ah. Nek mbiyen imam ki mung muni madhep memburi terus sawu sufufakum fis shalah. Jawabnya samina wa atona terus kene salat. Ning sakniki ditambahi sawu sufufakum fis shalah, yang bawa HP dimatikan. Niku ra wonten hadise ning ya terpaksa dilakukan. Soale wong agek Allahu akbar langsung manu cecaro. Oh, iki piye to iki? Malah salat karo manuk manu. Waduh. Gek ngonten niku, Pak. Teng Masjidil Haram ki ya wonten, Pak. Kae mesti wong Ponorogo kae. Wah wis. Handphone kok ya lemune iki ndelalae iki manuke. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, terakhir. Ya, terakhir. Ketika nyun sewu ya. Ini saya matur terakhir karena ini betul-betul ini saya dapatkan dari buku saya yang satunya. Ya, jadi saya buat 2 buku, ada beberapa, tapi yang saya ingin sampaikan. Ini buku yang kedua judulnya Meraup Pahala Ketika Sakit. Begini, Pak. Saya itu setiap hari menyaksikan orang sakit. Saya setiap hari itu bergelut dengan nyawa yang diperebutkan seakan-akan begitu. Antara orang yang masih kepingin memiliki hidup tetapi ajal yang sudah datang memang seharusnya tidak bisa ditunda hari itu juga. Saya menyaksikan betapa pergulatan seorang melawan maut itu setiap hari. Mula estu Pak Bu, jenengan matur nuwun kalih Pak Asrof ini kok dan teman-temannya panitia sing pun ngundang kula mriki
jenengan mboten ketemu kula teng rumah sakit. Betul? Nah, beruntung itu. Rasa tak teruske nggih. Nah, nek tak teruske jenengan dadak antri bayar, ya ta? Nah, periksa kok. Nah, tak teruske ceritane mawon nggih. Suatu hari ada seorang pasien yang nyun sewu. Saya tanyai, Bapak kerjanya apa? Oh, alhamdulillah dok, saya sudah 2 tahun ini pensiun. Saya kepala kantor Habibie Center Jakarta. Bersama Habibie Center nggih? Pak Habibie mantan presiden, semua orang tahu itu. Beliau yang cerdas, smart seperti itu. Nah, ini Bapak adalah kepala kantornya. 2 tahun beliau pensiun, Pak Dokter. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan semua tugas saya. Sampai terakhir saya sudah menyelesaikan proyek ini dan proyek itu, clear, selesai, diserah terimakan, kemudian saya pensiun. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan itu semua sesuai dengan prosedurnya. Tapi kok saya diberi sakit gagal ginjal. Saya harus cuci darah seminggu 2 kali. Monggo setiap cuci darah itu pasti disuntik, darahnya dikeluarkan ke mesin, mesinnya membersihkan, kemudian dikembalikan lagi ke tubuhnya. Seminggu 2 kali, ngetang-entang 4-5 jam di bawah mesin cuci darah. Ning ngoten Pak Dokter, kula nggih pun ikhlas. Kula nggih pun ngati-ati leh kula nyambut damel. Ewa semanten Gusti Allah maringi niki ganjaran sakit. Mudah-mudahan dosa-dosa saya hapus semuanya. Hanya satu yang sekarang saya andalkan. Saya bersyukur saya bisa sholat 5 waktu selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu, seorang mantan pejabat, seorang yang sudah menyelesaikan semua tugasnya, seorang yang saya yakin sekali dari peri kehidupan dia, kemudian juga istrinya yang setia mendampingi mereka. Beliau adalah orang yang jujur, kemudian bisa menerima takdir sakitnya dan bahkan memanfaatkan sisa-sisa hidupnya untuk terus di hadapan Allah supaya menjadi hamba yang paling bagus, yakni dengan memelihara sholatnya. Itulah kiranya kebanggaan seorang hamba kalau di hadapan Tuhannya layak untuk dipuji, menjadi abdan syakuro, seperti halnya Rasulullah ketika ditanyai oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, mengapa sampai sebegitunya engkau beribadah kepada Allah, padahal Allah sudah menjamin kamu itu diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang? Jawab Nabi, afalam akun abdan syakura. Aku malu, aku yang sudah dianggap sebagai nabi, tetapi aku tidak disebut sebagai orang yang bersyukur, yakni dengan memperbaiki sholatnya ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Dr. Haji Sakiran. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah keimanan dan tauhid kita. Nanti kajian pendalaman materi